Hampir mustahil bagi jenazah biasa untuk bertahan di tengah sistem pemakaman Arab Saudi yang sangat ketat. Di Al-Mallah, makam dibongkar, tulang belulang dipindahkan, dan lahan diganti setiap beberapa tahun sekali. Namun, ada satu nama yang membuat para petugas pemakaman di sana tertegun. K.A. Hari Maimun Zubair, yang biasa dikenal dengan sebutan MBA Moin. Apa yang sebenarnya ditemukan saat makam-makam di sekelilingnya mulai dikosongkan? Apakah karomah istiqomah beliau mampu melipat ruang dan waktu, bahkan setelah napas terakhirnya terhenti? Kita akan bedah rahasia besar di balik misteri hari Selasa. Sebelumnya, bantu subscribe, like, dan tulis amin di kolom komentar. Semoga rezekinya lancar, amin ya robbal alamin. Tidak semua hari diperlakukan sama oleh orang-orang yang hidupnya ditempa laku batin. Bagi sebagian manusia, kalender hanyalah urutan angka. Namun bagi mereka yang terbiasa membaca tanda, hari-hari tertentu menyimpan bahasa sendiri. Di antara semua hari, ada satu yang berulang kali disebut dengan nada berbeda oleh Mbah Mun hari Selasa. Bukan dengan perayaan, bukan pula dengan ketakutan, melainkan dengan kewaspadaan yang tenang, seolah hari itu membawa pesan yang hanya bisa ditangkap oleh hati yang siap. Para santri mengingat betul bagaimana beliau kerap menyinggung Selasa dalam percakapan ringan. Bukan ramalan, bukan ancaman, hanya kalimat pendek yang terdengar sederhana, namun meninggalkan kesan mendalam. Ada jeda setelahnya, ada tatapan yang menembus, seakan beliau sedang menimbang sesuatu yang belum waktunya dibuka. Disitulah orang-orang mulai merasakan bahwa Selasa bukan sekadar hari, melainkan penanda. Kepekaan itu tidak lahir dari ruang kosong. Ia tumbuh dari silsilah keilmuan yang panjang, dari guru ke guru, dari adab ke adab. Dalam dunia pesantren, ilmu bukan hanya hafalan, melainkan warisan kesadaran. Mbah Mun dibesarkan dalam tradisi yang mengajarkan membaca lahir dan batin, teks dan konteks, hukum dan hikmah. Dari sana, firasat bukan dianggap aneh, melainkan bagian dari kedewasaan ruhani. Beberapa orang terdekat bersaksi, ketika pembicaraan menyentuh usia dan ajal, beliau tak pernah menghindar. Namun cara beliau menyikapinya jauh dari rasa cemas. Ada ketenangan yang sulit dijelaskan. Seperti seseorang yang tahu arah pulang. Selasa kembali disebut, kali ini lebih lirih. Bukan sebagai penanda akhir, melainkan sebagai waktu yang harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Di balik itu, kehidupan beliau tetap berjalan seperti biasa. Mengajar, menerima tamu, memberi nasihat, tak ada perubahan mencolok yang menandakan kegelisahan. Justru sebaliknya, beliau tampak semakin ringan, seakan beban-beban dunia telah ditempatkan pada posisi yang tepat. Orang-orang yang peka mulai merasakan atmosfer yang berbeda, namun tak berani bertanya terlalu jauh. Tradisi keilmuan yang beliau jalani mengajarkan satu hal penting. Tidak semua kebenaran harus diumumkan. Ada hal-hal yang cukup disiapkan dalam diam. Maka, ketika Selasa kembali hadir dalam ucapan beliau, sebagian memilih menyimpannya dalam hati. Mereka tahu, setiap isyarat memiliki waktunya sendiri untuk menjelma kenyataan. Hari-hari berlalu, dan Selasa tetap datang seperti biasa. Matahari terbit tanpa perbedaan, aktivitas berjalan sebagaimana mestinya. Namun bagi mereka yang dekat, setiap Selasa membawa getar halus. Bukan ketakutan, melainkan kesadaran bahwa hidup memiliki ritme yang tak selalu bisa dipahami oleh logika. Di titik inilah, kisah tentang Selasa berubah dari sekadar kebiasaan menjadi tanda tanya besar. Mengapa hari itu terus disebut? Apa yang sebenarnya sedang dipersiapkan? Pertanyaan-pertanyaan itu menggantung, menunggu jawaban yang belum ingin menampakkan diri. Dan tanpa disadari, langkah-langkah kecil menuju peristiwa besar mulai tersusun rapi, satu demi satu, dalam sunyi. Rumah itu tak pernah benar-benar sepi di waktu-waktu tertentu, terutama saat malam mulai turun dan suara dunia perlahan
mereda. Ada suasana berbeda yang dirasakan oleh orang-orang terdekat Mbah Mun. Bukan suara langkah, bukan pula cahaya aneh, melainkan keheningan yang terasa lebih padat dari biasanya. Seolah ada sesuatu yang hadir, meski tak satu pun mata mampu menangkapnya. Beberapa santri yang bertugas di rumah kediaman beliau pernah menceritakan pengalaman yang sama. Pada malam-malam tertentu, Mbah Mun tampak berbincang seorang diri. Bibirnya bergerak pelan, wajahnya tenang, dan tatapannya mengarah ke ruang kosong. Tidak ada tanda kebingungan, tidak pula kegelisahan. Yang tampak justru adab, seperti seorang murid yang sedang mendengarkan penjelasan gurunya dengan penuh hormat. Peristiwa semacam itu tidak terjadi sekali dua kali. Ia berulang dengan pola yang hampir sama. Setelah pertemuan itu, beliau biasanya keluar dari kamar dengan wajah lebih cerah. Keesokan harinya, nasihat-nasihat yang disampaikan terasa lebih dalam, seolah membawa lapisan makna baru. Para santri merasakan perubahan, meski tak ada satupun kata yang menjelaskan asalnya. Isu tentang tamu misterius pun mulai beredar, namun selalu dibicarakan dengan suara pelan. Ada yang meyakini itu perjumpaan dengan Nabi Khidir, ada pula yang menyebut malaikat. Tidak ada kepastian, dan tak seorang pun berani mengklaim kebenaran. Mbah Mun sendiri tak pernah mengonfirmasi atau membantah. Setiap ditanya, beliau hanya tersenyum dan mengalihkan pembicaraan, seakan perkara itu bukan untuk diumbar. Dalam tradisi keilmuan yang beliau jalani, pengalaman batin bukan sesuatu yang layak dipamerkan. Justru ia dijaga dengan ketat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Ilmu dan karomah bukan untuk dikagumi, melainkan untuk diamalkan. Karena itu, setiap kisah tentang tamu tak kasat mata selalu berhenti pada batas adab, namun dampaknya terasa nyata. Beberapa keputusan penting yang diambil beliau setelah malam-malam itu terbukti membawa kebaikan besar. Masalah yang semula rumit menemukan jalan keluar. Perselisihan mereda tanpa suara, seolah ada petunjuk yang bekerja di balik layar, mengarahkan langkah dengan presisi yang tak bisa dijelaskan akal biasa. Para santri senior mulai memahami satu hal: tidak semua kehadiran membutuhkan wujud. Dalam dunia batin, yang tak terlihat justru seringkali paling menentukan. Apa yang tampak sebagai ruang kosong bisa jadi sedang dipenuhi percakapan yang melampaui bahasa manusia. Keheningan malam pun mendapatkan makna baru. Bagi sebagian orang, malam adalah waktu istirahat. Bagi Mbah Mun, malam menjadi ruang pertemuan antara dunia yang terlihat dan yang tersembunyi. Bukan untuk menantang logika, melainkan untuk melengkapinya. Sebab tidak semua kebenaran lahir dari suara. Sebagian hadir dalam diam. Dari situlah cerita tentang tamu misterius tidak lagi sekadar kisah. Ia menjadi bagian dari rangkaian isyarat yang terus menyusun arah perjalanan hidup beliau. Dan tanpa disadari, peristiwa-peristiwa yang tampak kecil itu sedang mengantar pada sesuatu yang jauh lebih besar. Sebuah perjalanan yang kelak akan membuat banyak orang kembali mempertanyakan batas antara yang nyata dan yang gaib. Peristiwa itu bermula seperti perjalanan dakwah pada umumnya. Pagi masih muda, ketika rombongan bersiap meninggalkan sarang, tidak ada firasat aneh, tidak pula tanda-tanda yang mencolok. Mbah Mun duduk tenang di dalam mobil, dikelilingi para santri dan pendamping yang sudah terbiasa mengikuti rut-rut panjang tanpa banyak bertanya. Semua tampak berjalan normal, sampai jarum penunjuk bahan bakar perlahan turun ke titik yang tak bisa diabaikan. Di tengah perjalanan, mobil mulai kehilangan tenaga. Sopir melirik panel dengan wajah cemas. Tangki benar-benar kosong. Di logika siapapun, perjalanan harus berhenti. Pom bensin terdekat masih jauh, dan jalanan yang dilewati bukan kawasan ramai. Beberapa santri mulai saling pandang, bersiap mendorong atau mencari bantuan. Namun, Mbah Mun hanya tersenyum tipis, seolah persoalan itu bukan sesuatu yang perlu dirisaukan. Beliau meminta perjalanan tetap dilanjutkan. Kalimatnya singkat
Nadanya tenang, sopir sempat ragu, tetapi memilih patuh. Ajaibnya, mesin kembali hidup. Mobil melaju dengan kecepatan stabil, tanpa suara tersendat. Kilometer demi kilometer terlewati, seolah hukum mekanik sedang mengambil jeda. Di dalam mobil, suasana berubah hening. Tak ada yang berani bicara, takut memecah keajaiban yang sedang berlangsung. Beberapa santri mulai menghitung jarak. Secara logika mobil itu seharusnya sudah berhenti sejak lama. Namun roda terus berputar, melewati tikungan, tanjakan, dan jalan lurus tanpa hambatan. Wajah-wajah di dalam mobil memantulkan campuran antara kagum dan takut. Bukan karena bahaya, melainkan karena menyaksikan sesuatu yang tak bisa mereka jelaskan dengan akal biasa. Mbah Mun tetap tenang sepanjang perjalanan. Tidak ada doa keras yang terdengar, tidak ada gestur dramatis. Beliau hanya duduk seperti biasa, memandang ke depan dengan ketenangan yang sulit ditiru, seolah perjalanan itu telah selesai bahkan sebelum dimulai. Sikap itulah yang justru membuat peristiwa ini terasa lebih dalam, karena keajaiban terjadi tanpa dipertontonkan. Ketika akhirnya rombongan tiba di tujuan, mobil berhenti dengan sendirinya, mesin mati, dan suasana kembali normal. Saat tangki diperiksa, hasilnya sama, kosong. Tidak ada setetes pun bahan bakar yang tersisa. Beberapa orang terduduk lemas, sebagian lain menatap mobil dengan mata berkaca-kaca. Mereka tahu, apa yang baru saja terjadi bukan ilusi. Peristiwa itu segera menyebar, meski dengan versi yang beragam. Ada yang menyebutnya karomah melipat bumi, ada pula yang sekadar menyebutnya keajaiban. Namun bagi Mbah Mun, kejadian itu tak pernah dijadikan bahan cerita. Ketika ada yang mencoba membahasnya, beliau hanya mengingatkan agar tidak menggantungkan iman pada hal-hal luar biasa. Baginya, yang lebih penting adalah bagaimana manusia bersikap ketika logika tak lagi memegang kendali. Bagi para santri, pengalaman itu menjadi pelajaran sunyi. Mereka belajar bahwa batas kemampuan manusia tidak selalu berada di tempat yang sama. Ada saat-saat tertentu ketika kehendak Tuhan melampaui rumus dan perhitungan. Dan di titik itu, yang dibutuhkan bukan kepanikan, melainkan kepasrahan. Perjalanan tanpa bahan bakar itu akhirnya menjadi bagian dari rangkaian kisah yang membentuk pemahaman baru, bahwa dalam hidup ada jalan-jalan yang tidak bisa ditempuh dengan logika semata, dan siapapun yang dipilih untuk melewatinya harus siap meninggalkan rasa ingin tahu yang berlebihan dan menggantinya dengan keyakinan yang tenang. Seiring berjalannya waktu, kabar tentang kebeningan batin Mbah Mun semakin dikenal luas, bukan hanya di kalangan santri, tetapi juga di antara para pejabat, tokoh nasional, dan pemimpin lembaga besar. Mereka datang dengan berbagai kepentingan. Ada yang ingin meminta nasihat, ada yang sekadar sowan, ada pula yang membawa kegelisahan yang tak sanggup mereka ucapkan dengan kata-kata. Pertemuan-pertemuan itu sering berlangsung singkat, tidak ada dialog panjang, tidak ada diskusi rumit. Namun justru disitulah keanehan itu terjadi. Sebelum tamu menyampaikan maksud kedatangannya, Mbah Mun kerap lebih dulu berbicara. Kalimatnya tepat sasaran, seolah menyingkap isi pikiran yang selama ini disimpan rapat. Banyak yang terdiam, bukan karena tersinggung, melainkan karena merasa dibaca tanpa diminta. Beberapa tokoh nasional pernah mengisahkan pengalaman serupa. Mereka datang dengan rencana yang tersusun rapi di kepala, lengkap dengan kalimat pembuka yang sudah dipersiapkan. Namun rencana itu runtuh seketika ketika Mbah Mun mengucapkan hal yang persis menyentuh kegelisahan terdalam mereka. Ada yang mengaku lututnya gemetar, ada pula yang tak kuasa menahan air mata. Yang membuat peristiwa ini semakin menggetarkan adalah caranya. Tidak ada nada menghakimi, tidak ada sorot mata yang menekan. Semua disampaikan dengan kelembutan, seakan beliau hanya mengingatkan sesuatu yang sebenarnya sudah diketahui oleh si tamu, namun sengaja dilupakan. Kalimat-kalimat itu sederhana, tetapi efeknya dalam. Bagi Mbah Mohen, membaca hati bukanlah kemampuan untuk pamer keistimewaan. Ia justru sering mengalihkan pembicaraan setelah menyentuh inti persoalan, seolah tugasnya hanya membuka pintu kesadaran, bukan menggiring keputusan. Selebihnya, tamu dipersilakan berdamai dengan nuraninya sendiri. Para santri yang menyaksikan pertemuan-pertemuan itu belajar satu hal penting, bahwa keilmuan sejati tidak selalu terlihat dari banyaknya kitab yang dikutip, melainkan dari kemampuan memahami manusia secara utuh. Hati yang jujur akan berbicara, meski mulut memilih diam, dan mereka yang dilatih dalam kesunyian batin mampu mendengarnya. Fenomena ini
membuat banyak orang berhati-hati sebelum bertemu beliau, bukan karena takut, tetapi karena sadar bahwa kepura-puraan tak akan bertahan lama. Di hadapan Mbah Mun, jabatan dan gelar kehilangan daya lindungnya. Yang tersisa hanyalah manusia dengan segala kegelisahannya. Namun, tidak sedikit pula yang justru merasa lega setelah pertemuan itu. Seperti beban yang selama ini dipikul sendirian, tiba-tiba terasa lebih ringan, bukan karena masalahnya langsung selesai, tetapi karena arah pulang kembali terlihat. Nasihat yang disampaikan Mbah Mun seringkali tidak memberikan solusi instan, melainkan sudut pandang baru yang menenangkan. Perlahan, reputasi beliau sebagai pembaca hati menyebar tanpa pernah diminta. Tidak ada catatan resmi, tidak ada rekaman, semua hidup dalam ingatan mereka yang pernah duduk berhadapan dengannya. Dan dari satu kesaksian ke kesaksian lain, terbentuk pemahaman bahwa apa yang dimiliki Mbah Mun bukan sekadar kecerdasan, melainkan kejernihan batin yang jarang ditemui. Di titik inilah, kisah tentang beliau semakin melampaui batas kewajaran, bukan karena hal-hal besar yang tampak di permukaan, melainkan karena sentihan-sentihan sunyi yang langsung mengenai inti manusia. Sebuah pengingat bahwa dalam hidup yang paling sulit disembunyikan bukanlah perbuatan, melainkan isi hati itu sendiri. Desa Sarang mungkin tampak seperti tempat yang jauh dari pusat kekuasaan. Jalan-jalannya sederhana, ritme hidupnya tenang, dan suasananya nyaris tak pernah berubah. Namun bagi banyak pemimpin negeri, Sarang justru menjadi titik penting yang tak tercatat dalam peta politik resmi. Di sanalah Mbah Mun tinggal, dan di sanalah pula banyak keputusan batin para penguasa diuji sebelum dijalankan. Sejak lama, tradisi sowan ke Sarang berlangsung tanpa pengumuman besar. Para presiden, menteri, dan pejabat tinggi datang tanpa iring-iringan mencolok. Tidak ada pidato, tidak ada agenda politik yang dibacakan. Mereka datang sebagai manusia biasa, membawa kegelisahan yang tak bisa diselesaikan oleh rapat atau strategi. Di hadapan Mbah Mun, jabatan kembali menjadi sekadar amanah. Pertanyaan pun muncul di kalangan masyarakat. Mengapa Sarang begitu penting? Mengapa para pemimpin merasa perlu datang, bahkan di saat situasi negara sedang genting? Jawabannya tak pernah diucapkan secara gamblang. Namun mereka yang pernah hadir merasakan satu hal yang sama, ketenangan. Seolah beban besar yang dipikul perlahan diletakkan, bukan untuk dihilangkan, tetapi untuk dipahami dengan jernih. Mbah Mun tak pernah memberi arahan politik secara langsung. Beliau tidak menyebut nama partai, tidak mengomentari strategi. Yang beliau sampaikan adalah nasihat tentang tanggung jawab, kejujuran, dan dampak keputusan terhadap rakyat kecil. Kalimat-kalimatnya sederhana, namun terasa berat karena menyentuh akar persoalan. Banyak tamu yang pulang dengan wajah berbeda, lebih tenang, namun juga lebih waspada terhadap diri sendiri. Dalam beberapa momen krusial sejarah bangsa, nama Sarang kembali disebut bukan di berita utama, melainkan dalam bisik-bisik para pejabat. Mereka meyakini ada doa-doa yang dipanjatkan di sana, doa yang bekerja tanpa suara, menjaga agar konflik tak berubah menjadi bencana. Bagi mereka, Sarang bukan pusat kekuasaan, melainkan pusat keseimbangan. Para santri menyaksikan semua itu dengan sikap yang sama, seperti yang diajarkan guru mereka: diam dan menjaga adab. Tidak ada kebanggaan berlebihan, tidak pula klaim besar. Mereka memahami bahwa peran yang dijalankan Mbah Mun bukan untuk dipamerkan. Justru karena dilakukan dalam senyap, dampaknya terasa lebih luas. Menariknya, Mbah Mun sendiri tak pernah menganggap kunjungan para pemimpin sebagai sesuatu yang istimewa. Beliau menerima mereka sebagaimana menerima tamu lain. Tidak ada perlakuan khusus, tidak ada jarak yang dibuat-buat. Sikap inilah yang membuat banyak orang tersentuh. Di hadapan beliau, semua setara sebagai manusia yang memikul amanah. Dari Sarang, banyak pemimpin kembali ke tugasnya dengan kesadaran baru. Tidak semua masalah selesai, tidak semua konflik mereda seketika. Namun, ada batas yang tak terlewati. Ada keputusan-keputusan yang diambil dengan lebih hati-hati. Seolah ada pagar tak kasat mata yang menjaga agar kekuasaan tidak kehilangan arah. Perlahan, peran Sarang dalam menjaga negeri menjadi bagian dari kisah yang jarang ditulis. Ia hidup dalam kesaksian, dalam pengalaman pribadi, dan dalam keyakinan bahwa doa orang saleh memiliki daya yang tak bisa diukur angka. Dan di balik semua itu, Mbah Mun tetap menjalani hidupnya seperti biasa, mengajar, menasihati, dan berdoa tanpa pernah menyebut dirinya sebagai penjaga apapun. Meski banyak yang meyakininya demikian, tidak semua ucapan lahir untuk didengar ramai-ramai. Sebagian justru diucapkan pelan, bahkan nyaris seperti gumaman, namun dampaknya
terasa jauh setelahnya. Begitulah cara Mbah Mun menyampaikan pandangannya tentang banyak peristiwa besar. Ia tidak menyebutnya ramalan. Ia hanya mengingatkan, seolah membaca arah angin sebelum badai benar-benar datang. Dalam beberapa pertemuan tertutup, beliau kerap melontarkan kalimat yang terdengar ambigu, tidak menunjuk waktu, tidak menyebut nama secara jelas. Namun, orang-orang yang mendengarnya menyimpan kalimat itu dalam ingatan, bukan karena meyakininya sebagai kepastian, melainkan karena ada nada keyakinan yang sulit diabaikan. Kalimat itu tidak mendesak, tidak memaksa untuk dipercaya. Awalnya, banyak yang menganggap ucapan-ucapan itu terlalu berani. Ada yang menilainya spekulatif, ada pula yang menganggapnya sekadar nasihat umum yang bisa ditafsirkan kemana saja. Namun waktu berjalan, dan peristiwa demi peristiwa mulai menyusun pola. Situasi politik berubah. Konflik yang diperkirakan terjadi benar-benar muncul. Dan arah yang dulu hanya disebut samar, kini tampak jelas. Beberapa tokoh yang pernah mendengar langsung ucapan beliau mulai terdiam. Mereka teringat kembali kalimat-kalimat sederhana yang dulu dianggap angin lalu. Bukan karena semuanya tepat secara detail, melainkan karena arah besarnya selaras dengan kenyataan. Disitulah kegelisahan muncul. Apakah ini kebetulan? Atau ada kepekaan batin yang bekerja di luar jangkauan logika biasa? Menariknya, Mbah Mun tidak pernah muncul untuk mengklaim kebenaran. Saat orang-orang mulai membicarakan ramalan yang terbukti, beliau justru menghindar. Setiap kali topik itu muncul, beliau mengembalikannya pada satu hal, kehendak Tuhan dan tanggung jawab manusia. Baginya, mengetahui arah bukan berarti bebas dari kewajiban memperbaiki sikap. Para santri memahami satu pesan penting dari sikap itu. Ilmu yang sejati tidak digunakan untuk meninggikan diri, melainkan untuk mengingatkan agar manusia tidak gegabah. Ucapan yang menjadi kenyataan bukan alasan untuk merasa istimewa, tetapi peringatan agar lebih berhati-hati dalam melangkah. Di kalangan tertentu, kisah-kisah ini mulai dibicarakan dengan nada berbeda. Bukan lagi sekadar cerita, melainkan bahan renungan. Mereka yang dulu meremehkan mulai bertanya dalam diam, bukan kepada orang lain, tetapi kepada dirinya sendiri. Apakah selama ini mereka terlalu sibuk menghitung kemungkinan, hingga lupa mendengar peringatan yang datang tanpa suara keras? Namun, Mbah Mun tetap pada posisinya. Beliau tidak mengubah gaya bicara, tidak pula menambah intensitas pernyataan. Semua tetap mengalir seperti biasa, seolah beliau hanya menyampaikan apa yang perlu disampaikan, tanpa beban untuk membuktikan apapun. Justru sikap inilah yang membuat banyak orang semakin yakin bahwa ucapannya tidak lahir dari keinginan untuk diakui. Seiring waktu, episode-episode kecil dalam perjalanan bangsa terus terhubung dengan ucapan-ucapan lama itu. Tidak semuanya dicatat, tidak semuanya diingat, tetapi bagi mereka yang pernah duduk mendengarkan, ada rasa bergetar yang muncul setiap kali kenyataan bergerak mendekati apa yang dulu diucapkan. Di titik ini, kisah tentang Mbah Mun memasuki fase baru. Bukan lagi tentang karomah yang terlihat, melainkan tentang kepekaan membaca zaman. Sebuah kemampuan yang tidak berisik, namun bekerja dalam senyap. Dan semakin banyak orang menyadari bahwa kata-kata yang paling menentukan seringkali bukan yang paling keras, melainkan yang diucapkan dengan penuh tanggung jawab. Setiap zaman memiliki badai sendiri. Ada yang datang berupa konflik terbuka, ada pula yang bergerak diam-diam melalui ketegangan politik, perpecahan sosial, dan kegelisahan publik. Di tengah pusaran itu, sikap Mbah Mun selalu tampak berbeda. Saat banyak orang bereaksi dengan kecemasan, beliau justru semakin tenang. Bukan karena tidak peduli, melainkan karena seolah memahami bahwa badai pun memiliki batasnya. Beberapa peristiwa besar pernah membuat banyak tokoh kebingungan. Informasi simpang siur, tekanan dari berbagai arah, dan keputusan harus diambil dalam waktu singkat. Dalam situasi seperti itu, sebagian orang memilih mencari pembenaran. Namun mereka yang datang ke sarang justru menemukan suasana yang kontras. Tidak ada kepanikan, tidak ada analisis berlapis-lapis, yang ada hanya ketenangan yang menular. Mbah Mun kerap menyambut tamu dengan senyum tipis. Beliau mendengarkan lebih banyak daripada berbicara. Ketika akhirnya memberi tanggapan, kalimatnya singkat dan langsung ke inti. Tidak menjanjikan keselamatan instan, tidak pula menenangkan dengan kata-kata kosong. Nasihatnya seringkali berupa pengingat tentang konsekuensi, tentang kesabaran, dan tentang pentingnya tidak menambah api di tengah panasnya suasana. Bagi sebagian tamu, sikap itu terasa mengejutkan. Mereka datang dengan harapan mendapatkan solusi cepat, namun pulang dengan pekerjaan batin yang lebih berat. Mbah Mun tidak mematikan badai,
tetapi mengajarkan cara berdiri tegak di tengahnya. Dan bagi mereka yang memahami, pelajaran itu justru jauh lebih berharga. Para santri yang menyaksikan pertemuan-pertemuan itu mulai memahami satu pola. Setiap kali situasi memanas, beliau tidak pernah terpancing untuk bereaksi berlebihan. Bahkan ketika kabar buruk datang bertubi-tubi, rutinitas beliau tetap berjalan. Mengajar tetap mengajar, menerima tamu tetap menerima tamu. Seolah ada keyakinan bahwa kegaduhan dunia tidak boleh mengganggu ketertiban batin. Ada satu kisah yang sering diceritakan ulang. Di saat sebuah konflik besar hampir meledak, banyak pihak mendesak agar beliau menyatakan sikap secara terbuka. Namun Mbah Mun memilih diam. Diam yang bukan karena takut, melainkan karena yakin bahwa pernyataan terburu-buru justru akan memperkeruh keadaan. Beberapa waktu kemudian, konflik itu mereda dengan sendirinya. Tidak sempurna, tetapi cukup untuk mencegah kerusakan yang lebih luas. Sikap tenang itu bukan berarti pasif. Dalam diam, beliau berdoa. Dalam doa, beliau menimbang. Dan dalam timbangannya, selalu ada pertanyaan tentang maslahat yang lebih besar. Bagi beliau, kemenangan bukan soal siapa yang benar di permukaan, melainkan seberapa banyak kerusakan yang bisa dihindari. Orang-orang yang pernah berada di dekat beliau pada masa-masa sulit sering merasakan hal yang sama. Ada rasa aman yang tidak bisa dijelaskan, bukan karena situasi menjadi mudah, tetapi karena arah terasa lebih jelas. Seolah badai tetap ada, namun kapal tidak kehilangan kemudi. Dari episode ini, banyak yang belajar bahwa ketenangan bukanlah tanda ketidaktahuan, melainkan hasil dari pemahaman yang matang. Menaklukkan badai bukan dengan melawannya secara frontal, tetapi dengan mengetahui kapan harus bergerak dan kapan harus menunggu. Dan dalam dunia yang gemar bereaksi cepat, ketenangan Mbah Mun menjadi pengingat sunyi bahwa kebijaksanaan sering lahir dari kesabaran. Ketika badai-badai itu berlalu, beliau tidak pernah muncul untuk menerima pujian. Semua kembali seperti semula. Namun bagi mereka yang menyaksikan, satu keyakinan tertanam kuat. Ada orang-orang tertentu yang ditugaskan bukan untuk menghentikan badai, melainkan untuk memastikan ia tidak menghancurkan segalanya. Maka, selalu menjadi tempat pertemuan yang istimewa. Di kota ini, perbedaan asal, bahasa, dan jabatan melebur dalam satu tujuan. Bagi Mbah Mohen, perjalanan ke Tanah Haram bukan sekadar ibadah rutin, melainkan ruang perjumpaan batin yang seringkali melampaui rencana manusia. Di sanalah banyak kisah tentang kewalian beliau menemukan gema yang lebih luas, jauh dari sarang. Dalam beberapa kesempatan, beliau bertemu dengan ulama-ulama besar dari berbagai penjuru dunia. Pertemuan itu tidak selalu direncanakan. Kadang terjadi di serambi masjid, kadang di rumah sederhana, kadang hanya dalam percakapan singkat setelah salat. Tidak ada protokol khusus, tidak ada pengumuman, namun suasananya terasa berbeda. Seolah masing-masing pihak memahami bahwa pertemuan itu bukan kebetulan. Para ulama yang bertemu beliau seringkali terdiam lebih lama dari biasanya. Ada yang awalnya ingin berdiskusi panjang, namun akhirnya memilih mendengarkan. Ada pula yang datang dengan niat menguji, tetapi pulang dengan rasa hormat yang sulit disembunyikan. Bukan karena argumen yang rumit, melainkan karena kejernihan sikap yang memancar tanpa dipaksakan. Yang menarik, pengakuan itu tidak pernah diucapkan secara terang-terangan. Tidak ada kalimat beliau adalah wali. Semua berlangsung dalam bentuk adab, sebuah senyuman yang lebih lama, sebuah pelukan yang hangat, atau sebuah doa yang dipanjatkan dengan penuh kesungguhan. Dalam tradisi para ulama, isyarat semacam itu justru memiliki makna yang jauh lebih dalam daripada pernyataan verbal. Beberapa santri yang mendampingi menyaksikan bagaimana perkokopan itu berjalan. Topik yang dibahas seringkali sederhana, tentang umat, tentang amanah, tentang akhir zaman. Namun dari kesederhanaan itu, tampak kesetaraan yang jarang terjadi. Tidak ada yang merasa lebih tinggi, tidak ada yang merasa lebih rendah. Semua berada dalam posisi saling menghormati. Di Makkah, Mbah Mun juga dikenal sebagai sosok yang lebih banyak diam. Beliau tidak menonjolkan diri, tidak mencari perhatian. Bahkan ketika orang-orang mengenalinya, beliau memilih menjaga jarak yang wajar. Sikap inilah yang justru membuat banyak ulama besar merasa nyaman. Mereka melihat ketulusan yang sulit dipalsukan. Ada satu kesan yang sering diungkapkan oleh mereka yang pernah bertemu beliau di Tanah Haram, bahwa kehadirannya membawa ketenangan. Bukan ketenangan yang membuat lalai,
tetapi ketenangan yang menumbuhkan tanggung jawab, seolah diingatkan kembali tentang tujuan awal menuntut ilmu dan mengabdi. Bagi Mbah Mohen, semua pertemuan itu bukanlah ajang pengakuan. Beliau tetap kembali ke sarang dengan sikap yang sama, seperti sebelum berangkat. Tidak ada cerita yang dibesar-besarkan, tidak ada klaim yang dibawa pulang. Semua disimpan rapi dalam diam. Namun, bagi mereka yang menyaksikan, pertemuan-pertemuan itu menjadi bukti bahwa kewalian tidak mengenal batas geografis. Pengakuan di Tanah Haram memperluas pemahaman banyak orang bahwa sosok yang hidup sederhana di desa kecil itu ternyata dikenal dan dihormati di pusat spiritual dunia. Bukan karena nama besar, melainkan karena kualitas batin yang diakui oleh mereka yang memahami. Kisah ini menjadi jembatan penting dalam perjalanan kisah beliau, dari sarang ke Makkah, dari lingkup lokal ke pengakuan global. Namun satu hal tetap sama, Mbah Mun tidak pernah berubah. Dan mungkin justru disitulah letak keistimewaannya, tetap menjadi diri sendiri. Bahkan ketika dunia mulai memberi pengakuan, keberangkatan itu pada awalnya tampak seperti perjalanan haji pada umumnya. Tidak ada pengumuman besar, tidak pula suasana yang dibuat dramatis. Mbah Mun berpamitan dengan cara yang sederhana, sebagaimana beliau menjalani banyak hal dalam hidupnya. Namun, bagi orang-orang terdekat, ada nuansa yang sulit diabaikan. Bukan kesedihan, melainkan kedalaman yang jarang mereka rasakan sebelumnya. Hari-hari menjelang keberangkatan diisi dengan rutinitas seperti biasa. Beliau tetap mengajar, tetap menerima tamu, dan tetap memberi nasihat dengan suara yang tenang. Namun ada beberapa kalimat yang terasa berbeda. Ucapannya lebih singkat, lebih padat, seolah setiap kata telah dipilih dengan sangat hati-hati. Tidak ada pesan panjang, hanya pengingat tentang keikhlasan dan kesiapan menghadapi apapun yang ditetapkan Tuhan. Para santri mulai menangkap getar halus itu. Beberapa di antara mereka merasakan dorongan kuat untuk lebih sering sowan, sekadar duduk dan mendengarkan. Mbah Mun tidak banyak bicara, namun kehadirannya terasa lebih kuat dari biasanya. Ada tatapan yang lebih lama, ada senyum yang lebih dalam, seolah beliau sedang menutup satu bab dengan penuh kesadaran. Saat hari keberangkatan tiba, suasana di sarang dipenuhi doa. Tidak ada tangis berlebihan, tidak pula rasa panik. Semua berlangsung tertib dan khidmat. Mbah Mun berpamitan dengan langkah yang ringan, namun bagi sebagian orang, justru keringanan itulah yang terasa berat. Mereka merasakan ada sesuatu yang sedang dilepaskan, meski belum berani menyebutnya. Dalam perjalanan menuju Tanah Suci, beliau tetap menunjukkan ketenangan yang sama. Tidak ada keluhan, tidak ada tanda kelelahan yang berlebihan. Di sela-sela waktu, beliau lebih banyak berzikir dan diam. Mereka yang mendampingi merasakan suasana yang hening. Namun bukan hening yang kosong, ada keteduhan yang membuat waktu terasa berjalan lebih lambat. Beberapa percakapan singkat selama perjalanan justru meninggalkan kesan mendalam. Mbah Mun mengingatkan agar tidak menggantungkan diri pada siapapun selain Tuhan. Nasihat itu sebenarnya sering beliau sampaikan, namun kali ini terdengar lebih personal, seolah ditujukan langsung kepada hati masing-masing yang mendengarnya. Sesampainya di Makkah, perasaan itu semakin kuat. Beliau tampak sangat menikmati setiap momen ibadah, seakan menyerapnya dengan penuh kesadaran, tidak tergesa-gesa, tidak pula terlihat ingin menyelesaikan sesuatu dengan cepat. Setiap langkah terasa mantap, seolah beliau benar-benar hadir di tempat yang sudah lama dinanti. Beberapa orang mulai bertanya dalam diam, apakah beliau tahu sesuatu yang belum kami ketahui? Pertanyaan itu tidak pernah diucapkan, namun terasa menggantung di udara. Mbah Mun sendiri tidak memberi jawaban. Beliau hanya tersenyum ketika ditanya tentang kondisi tubuhnya dan mengatakan bahwa semua baik-baik saja. Di tengah ibadah itu, rasa haru muncul tanpa sebab yang jelas. Bukan karena kelelahan, melainkan karena kesadaran akan kebersamaan yang mungkin tak akan terulang dengan cara yang sama. Para pendamping menyimpan perasaan itu dalam hati, memilih untuk fokus pada ibadah dan kebersamaan yang ada. Bagian pamitan ini menjadi titik penting dalam rangkaian kisah beliau. Tidak ada pernyataan bahwa ini adalah perjalanan terakhir. Tidak ada tanda yang terlalu jelas. Namun justru karena kesederhanaannya, momen ini terasa lebih dalam, seperti halaman terakhir sebuah buku yang ditutup perlahan, tanpa suara keras, namun meninggalkan kesan yang tak mudah dilupakan. Dan di balik semua itu, satu hal menjadi semakin jelas. Ada perjalanan yang dimulai bukan untuk kembali ke tempat semula, melainkan untuk sampai pada tujuan yang sesungguhnya. Hari itu datang tanpa tanda gemuruh. Pagi di Makkah berjalan seperti biasa,
dengan arus jamaah yang tak pernah putus dan lantunan doa yang mengalir di setiap sudut. Namun bagi rombongan yang mendampingi Mbah Mun, ada ketegangan halus yang sulit dijelaskan. Bukan kepanikan, melainkan rasa waspada yang tiba-tiba menguat. Seolah waktu sedang menahan napas. Kondisi beliau menurun perlahan, tidak dramatis, tidak pula disertai keluhan berlebihan. Saat dibawa ke rumah sakit, suasana tetap tertib. Para pendamping berusaha menjaga ketenangan, meyakini bahwa semua berada dalam kendali Tuhan. Di lorong rumah sakit, doa-doa dipanjatkan tanpa suara keras. Setiap langkah terasa berat, bukan karena jarak, melainkan karena firasat yang mulai menemukan bentuknya. Di ruang perawatan, Mbah Mun tetap menunjukkan ketenangan yang sama seperti biasanya. Wajahnya damai, napasnya teratur. Beberapa kali beliau membuka mata, memandang sekeliling dengan tatapan lembut. Tidak ada pesan panjang, tidak ada isyarat yang mencolok, hanya kehadiran yang menenangkan. Seakan beliau sedang menegaskan bahwa semua akan baik-baik saja, apapun yang terjadi. Hari itu adalah Selasa. Kata yang dulu sering disebut dengan nada berbeda, kini menjadi kenyataan yang tak bisa dihindari. Para pendamping saling berpandangan, sebagian menunduk dalam diam. Tidak ada tangisan histeris, yang ada adalah kesadaran yang datang perlahan bahwa mereka sedang menyaksikan sebuah peristiwa besar. Ketika kabar wafatnya menyebar, suasana rumah sakit berubah. Jamaah dari berbagai negara berdatangan. Ada yang hanya mendengar nama beliau, ada pula yang pernah bertemu langsung. Namun reaksi mereka serupa terdiam, lalu berdoa. Tidak ada kegaduhan, seolah tempat itu sendiri menjaga kehormatannya. Beberapa saksi menyebut suasana langit Makkah hari itu terasa berbeda, bukan karena fenomena alam yang mencolok, melainkan karena ketenangan yang menyelimuti. Waktu seakan melambat. Bagi mereka yang berada di dekat beliau, detik demi detik terasa panjang, namun tidak menakutkan. Ada rasa pasrah yang menyatu dengan haru. Para petugas rumah sakit yang terbiasa menghadapi berbagai kondisi pun merasakan keanehan yang sama. Tidak ada kepanikan, tidak ada kegelisahan yang biasanya menyertai situasi semacam itu. Proses berjalan lancar, seolah semua pihak memahami bahwa yang sedang terjadi bukan sekadar kematian biasa, melainkan kepulangan yang disambut. Di luar ruang perawatan, doa-doa terus mengalir. Bahasa yang digunakan berbeda-beda, namun tujuannya satu. Sebagian orang menitikkan air mata, sebagian lain memejamkan mata dalam zikir. Tidak ada yang saling menguatkan dengan kata-kata. Keheningan justru menjadi pengikat kebersamaan. Ketika kepastian itu akhirnya diterima sepenuhnya, rasa kehilangan hadir dengan cara yang lembut, tidak menghantam, tetapi meresap. Mereka yang mengenal Mbah Mun merasakan kekosongan yang aneh, bukan karena beliau pergi, melainkan karena kehadirannya begitu kuat sehingga kepergiannya pun terasa tenang. Episode Selasa ini menjadi titik balik dalam seluruh kisah. Hari yang dulu hanya disebut kini menjelma kenyataan. Namun yang paling menggetarkan bukanlah waktunya, melainkan caranya. Tidak ada kegaduhan, tidak ada perlawanan, hanya ketenangan yang seolah mengajarkan satu hal terakhir, bahwa kematian bagi hamba yang siap bukanlah akhir yang menakutkan, melainkan pertemuan yang telah lama dinanti. Kabar wafatnya Mbah Mun menyebar lebih cepat dari yang dibayangkan. Dari lorong rumah sakit, berita itu mengalir ke berbagai penjuru Makkah, lalu menyeberang benua dalam hitungan jam. Jamaah dari berbagai negara mulai berdatangan. Sebagian bahkan belum sempat mengganti pakaian ihramnya. Mereka datang dengan satu niat yang sama, ingin ikut mengantarkan beliau ke peristirahatan terakhir. Al-Malah, pemakaman tua yang syarat sejarah, mendadak menjadi pusat perhatian. Biasanya, tempat ini dijaga dengan aturan yang ketat. Tidak semua orang bisa masuk, apalagi terlibat langsung dalam proses pemakaman. Namun, hari itu terasa berbeda. Gelombang manusia berkumpul dengan tertib, tanpa teriakan, tanpa dorong-dorongan. Semua seolah memahami bahwa mereka sedang berada di hadapan peristiwa yang tidak biasa. Kontroversi pun mulai muncul. Jumlah pelayat yang ingin ikut menguburkan jauh melampaui kapasitas yang diizinkan. Petugas kewalahan, protokol harus ditegakkan. Namun, suasana tetap terjaga. Tidak ada amarah, tidak ada keributan. Mereka yang tak bisa mendekat memilih berdoa dari kejauhan, dengan mata berkosyok-koka dan kepala tertunduk. Di antara kerumunan itu, terdengar berbagai bahasa. Ada yang datang dari Asia Tenggara, Timur Tengah, Afrika, hingga Eropa.
Banyak di antara mereka tidak saling mengenal, namun terikat oleh satu rasa hormat yang sama. Bakhi Sebastian Bahmun adalah guru, Bakhi Zhang lain. Beliau adalah nama yang hanya dikenal dari cerita. Namun hari itu, perbedaan itu melebur. Keinginan untuk ikut menguburkan jasad beliau bukan sekadar soal kedekatan personal. Dalam tradisi spiritual, mengantarkan orang saleh ke liang lahat dipandang sebagai keberkahan tersendiri. Itulah sebabnya banyak orang merasa kehilangan jika tidak bisa terlibat. Namun di tengah keinginan yang memuncak itu, adab tetap dijaga. Tidak ada yang memaksa, tidak ada yang melanggar batas. Para pendamping dan keluarga berada dalam posisi yang sulit. Di satu sisi, mereka memahami gelombang cinta dan penghormatan yang datang. Di sisi lain, aturan tidak bisa diabaikan. Setiap keputusan harus diambil dengan hati-hati agar tidak menimbulkan kegaduhan. Dalam situasi ini, ketenangan yang dulu sering diajarkan Mbah Mun seolah kembali diuji. Pemakaman akhirnya berlangsung dengan penuh kehormatan. Mereka yang diberi kesempatan mendekat menjalankan tugas dengan hikmat. Setiap gerakan dilakukan perlahan, setiap doa diucapkan dengan kesadaran penuh. Tidak ada rasa tergesa-gesa, seolah waktu memberi ruang lebih untuk peristiwa ini. Bagi mereka yang hanya bisa menyaksikan dari luar pagar, pengalaman itu tetap membekas. Ada rasa haru yang sulit dijelaskan. Meski tidak ikut menguburkan, mereka merasa telah menjadi bagian dari momen besar. Doa-doa yang dipanjatkan bersama menciptakan ikatan yang tak terlihat, namun terasa nyata. Kontroversi tentang rebutan pemakaman itu kemudian menjadi bahan pembicaraan di berbagai tempat. Namun bagi yang hadir langsung, kata itu terasa kurang tepat. Yang terjadi bukanlah perebutan dalam arti sempit, melainkan luapan cinta dan hormat yang sulit dibendung. Semua ingin memberi penghormatan terakhir dengan cara yang mereka bisa. Episode ini memperlihatkan satu hal penting, bahwa pengaruh seorang wali tidak berhenti pada kehidupan. Bahkan setelah wafat, kehadirannya masih mampu menggerakkan ribuan hati. Al-Mala hari itu menjadi saksi bahwa ada manusia yang tanah peristirahatan terakhirnya pun diperebutkan bukan karena harta atau kekuasaan, melainkan karena jejak kebaikan yang ia tinggalkan sepanjang hidupnya. Setelah gelombang manusia mereda, persoalan yang lebih rumit justru muncul. Pemakaman di Al-Mala dikenal dengan aturan yang sangat ketat. Tidak semua lokasi bisa digunakan, tidak semua permintaan bisa dipenuhi, dan keputusan biasanya diambil dengan prosedur yang panjang. Di tengah keterbatasan itu, muncul satu pertanyaan besar yang menggantung di udara. Di mana Mbah Mun akan dimakamkan? Bagi banyak orang, lokasi pemakaman bukan sekadar titik di peta. Ia menyimpan makna, doa, dan harapan. Namun para pendamping memahami betul bahwa keinginan manusia harus tunduk pada aturan yang berlaku. Mereka bersiap menerima apapun keputusan yang akan ditetapkan, meski di hati kecil tersimpan harap agar beliau mendapatkan tempat yang layak. Proses komunikasi dengan pihak berwenang berlangsung dalam suasana yang tegang namun tertib. Tidak ada tekanan, tidak ada desakan. Semua disampaikan dengan bahasa yang sopan dan penuh adab. Di saat yang sama, doa-doa dipanjatkan tanpa henti. Bukan doa yang berisik, melainkan doa yang lahir dari kepasrahan total. Seolah para pendamping menyerahkan sepenuhnya urusan ini kepada kehendak Tuhan. Keajaiban mulai terasa ketika proses yang biasanya rumit justru berjalan lebih lancar dari perkiraan. Pintu-pintu yang seringkali tertutup mendadak terbuka. Jalur komunikasi yang biasanya berbelit menjadi sederhana. Tidak ada penjelasan resmi yang bisa memuaskan logika, namun hasilnya nyata. Sebuah tempat istimewa akhirnya disiapkan, seakan sudah menunggu sejak lama. Bagi mereka yang menyaksikan langsung, peristiwa ini terasa menggetarkan, bukan karena melanggar aturan, melainkan karena aturan itu seolah menemukan jalannya sendiri. Tidak ada yang merasa dipaksa, tidak ada yang merasa dilangkahi. Semua berlangsung dengan tenang, seperti aliran air yang menemukan celah tanpa merusak tepiannya. Ketika jenazah Mbah Mun akhirnya dibawa menuju liang lahat yang telah ditentukan, suasana kembali hening. Langkah-langkah para pengantar terasa ringan, namun penuh makna. Di setiap doa yang terucap, terselip rasa syukur yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Bagi banyak orang, ini bukan sekadar pemakaman, melainkan penegasan bahwa doa orang saleh tidak berhenti bekerja meski jasad telah terbujur. Para petugas yang terlibat pun merasakan hal yang sama. Tidak ada ketegangan berlebihan, tidak ada kekacauan. Semua berjalan seolah ada yang menuntun dari balik layar. Beberapa dari mereka bahkan mengaku merasakan ketenangan yang tidak biasa,
meski tugas yang diemban sebenarnya berat. Setelah prosesi selesai, kabar tentang doa yang menembus protokol menyebar ke berbagai penjuru. Ada yang mengaguminya, ada pula yang mencoba menjelaskannya dengan berbagai sudut pandang. Namun bagi para pendamping, penjelasan apapun terasa kurang penting. Yang mereka rasakan jauh lebih sederhana. Keyakinan bahwa ketika seseorang hidup dengan keikhlasan, jalan terakhirnya pun akan dimudahkan. Episode ini menjadi penutup dari fase penuh ketegangan. Dari rumah sakit hingga liang lahat, setiap langkah terasa terjaga. Bukan oleh manusia, melainkan oleh sesuatu yang lebih besar. Dan di Al-Malah, sebuah pelajaran sunyi tertinggal bahwa aturan dunia memang harus dihormati. Namun ada doa yang, dengan izin Tuhan, mampu menemukan jalannya sendiri tanpa merusak apapun. Di titik inilah, kisah Mbah Mun memasuki babak baru. Tubuhnya telah beristirahat, namun jejak doanya masih terasa. Dan bagi mereka yang menyaksikan, peristiwa ini bukan sekadar cerita tentang kemudahan, melainkan pengingat bahwa kekuatan paling besar seringkali bekerja dalam diam, jauh dari sorotan, namun tepat sasaran. Waktu berjalan seperti biasa. Setelah pemakaman itu, Al-Malah kembali sunyi. Peziarah datang dan pergi. Sementara kisah tentang Mbah Mun perlahan berpindah dari berita menjadi kenangan. Namun bagi sebagian orang, terutama mereka yang bekerja di sekitar pemakaman, ketenangan itu tidak sepenuhnya menutup cerita. Ada penggalaman-penggalaman sunyi yang tak pernah diumumkan, tetapi beredar dari mulut ke mulut dengan suara bergetar. Beberapa tahun setelah wafatnya beliau, dilakukan perawatan rutin di area pemakaman. Aktivitas semacam ini sebenarnya bukan hal istimewa. Para penggali kubur sudah terbiasa menghadapi berbagai kondisi, dari tanah yang keras hingga sisa-sisa jasad yang telah kembali ke asalnya. Namun ketika giliran area makam Mbah Mun disentuh, suasana berubah. Para pekerja merasakan keganjilan yang sulit dijelaskan sejak langkah pertama mendekat. Salah satu penggali yang terlibat kemudian memberikan kesaksian. Ia mengaku sudah puluhan tahun bekerja di Al-Malah, melihat berbagai kondisi jasad tanpa pernah merasa terkejut. Namun kali ini berbeda. Saat lapisan tanah dibuka dengan penuh kehati-hatian, ia mendapati sesuatu yang membuat tangannya gemetar. Jasad yang seharusnya telah hancur oleh waktu justru tampak utuh. Kesaksian itu tidak disampaikan dengan nada berlebihan. Tidak ada klaim keajaiban yang dibesar-besarkan. Justru sebaliknya, pengakuan itu diucapkan dengan rasa takut bercampur hormat. Ia menyebutkan bahwa kondisi jasad tidak menunjukkan tanda-tanda pembusukan sebagaimana mestinya. Kulit, bentuk tubuh, dan posisi jasad masih terjaga. Bagi seseorang yang setiap hari bersentuhan dengan kematian, pemandangan ini terasa di luar kebiasaan. Para pekerja lain yang berada di lokasi merasakan hal serupa. Tidak ada yang berani bicara keras. Suasana menjadi hening, seolah semua orang sepakat untuk menjaga adab. Mereka melanjutkan tugas dengan penuh kehati-hatian, seakan takut melukai sesuatu yang bukan milik mereka. Tidak ada foto, tidak ada dokumentasi. Semua dilakukan dalam diam. Kabar tentang kesaksian ini perlahan menyebar. Bukan melalui media, melainkan melalui percakapan tertutup. Banyak yang awalnya ragu, menganggapnya sebagai cerita yang dilebih-lebihkan. Namun konsistensi cerita dari beberapa saksi membuat keraguan itu goyah. Terlalu banyak detail yang sama untuk disebut kebetulan. Bagi para santri dan orang-orang yang mengenal Mbah Mun, kesaksian ini tidak sepenuhnya mengejutkan. Mereka teringat kembali pada laku hidup beliau yang sederhana, pada keikhlasan yang terus dijaga, dan pada nasihat untuk tidak menggantungkan iman pada hal-hal luar biasa. Justru karena itulah, fenomena ini terasa sebagai pengingat, bukan tontonan. Namun bagi sebagian lain, kisah ini mengguncang nalar. Bagaimana mungkin jasad bertahan melawan hukum alam? Pertanyaan itu muncul. Namun jawabannya tidak pernah sederhana. Dalam tradisi spiritual, ada keyakinan bahwa Allah menjaga jasad hamba-hamba tertentu sebagai tanda, bukan untuk disembah, melainkan untuk direnungi. Episode ini menjadi titik balik yang menguatkan getaran iman banyak orang. Bukan karena ingin mencari sensasi, tetapi karena menyadari bahwa hidup yang dijalani dengan kejujuran dan keikhlasan bisa meninggalkan jejak bahkan setelah kematian. Kesaksian dari dalam liang itu bukan sekadar cerita, melainkan cermin yang memaksa setiap pendengar bertanya pada dirinya sendiri, apa yang kita tinggalkan setelah tubuh ini kembali ke tanah? Dan jika jasad yang dijaga menjadi tanda, tanda itu sebenarnya ditujukan bukan kepada yang wafat,
melainkan kepada yang masih hidup. Al-Malak kembali menerima arus peziarah seperti hari-hari sebelumnya. Langkah-langkah datang dan pergi, doa dipanjatkan, lalu sunyi kembali menyelimuti. Namun di antara mereka yang berhenti sejenak di sekitar makam Bahmun, ada pengalaman yang berulang dan sulit diabaikan. Bukan penglihatan, bukan suara, melainkan aroma yang muncul tanpa sumber yang jelas. Beberapa peziarah mengaku mencium wangi lembut saat mendekat, tidak menyengat, tidak pula seperti parfum yang biasa dipakai manusia. Wanginya halus dan menenangkan, hadir tiba-tiba, lalu menghilang perlahan. Mereka saling pandang, ragu untuk memastikan apakah yang dirasakan itu nyata atau sekadar perasaan sesaat. Namun ketika pengalaman yang sama dialami oleh orang-orang berbeda, keraguan itu mulai luruh. Aroma itu tidak datang setiap saat. Kadang muncul ketika suasana benar-benar hening. Kadang saat doa dipanjatkan dengan khusyuk. Tidak ada pola yang bisa ditebak. Justru ketidakteraturannya membuat pengalaman ini terasa lebih dalam. Seolah wangi itu hadir, bukan karena dipanggil, melainkan karena diberi izin. Para petugas pemakaman yang sehari-hari berada di lokasi juga merasakan hal serupa. Mereka terbiasa dengan bau tanah dan batu, dengan panas siang dan dingin malam. Namun wangi yang satu ini terasa berbeda. Tidak menempel pada pakaian, tidak tertinggal di udara, datang sebentar, lalu pergi. Ketika ditanya, sebagian memilih diam, bukan karena tidak percaya, melainkan karena sulit mencari kata yang tepat di kalangan santri dan peziarah. Wangi itu mulai disebut sebagai tanda, bukan tanda untuk dibanggakan, melainkan pengingat yang lembut. Dalam tradisi spiritual, aroma wangi sering dikaitkan dengan kebersihan batin dan keikhlasan amal. Namun tidak ada seorang pun yang berani memastikan maknanya secara mutlak. Semua sepakat untuk menyikapinya dengan rendah hati. Menariknya, tidak semua orang mencium aroma itu. Ada yang datang berkali-kali tanpa merasakan apapun. Ada pula yang awalnya tidak mencium, lalu suatu hari merasakannya tanpa sengaja. Hal ini justru membuat pengalaman tersebut terasa personal, seolah setiap orang memiliki waktunya sendiri untuk menerima atau tidak menerima tanda. Sebagian peziarah mengaku aroma itu membawa ketenangan yang sulit dijelaskan. Doa terasa lebih ringan, air mata mengalir tanpa sebab yang jelas. Tidak ada dorongan untuk berlama-lama, tidak pula keinginan untuk menceritakannya secara berlebihan. Setelah itu, mereka pulang dengan hati yang lebih tenang, seakan telah menerima sesuatu yang tak perlu dijelaskan. Cerita tentang aroma ini menyebar tanpa pernah menjadi klaim resmi. Tidak ada catatan, tidak ada dokumentasi, semua hidup dalam kesaksian personal. Ada yang mempercayainya, ada pula yang memilih bersikap netral. Namun satu hal yang sulit disangkal adalah konsistensinya. Terlalu banyak orang dari latar belakang berbeda merasakan hal yang serupa. Bagi mereka yang mengenal laku hidup Mbah Mun, pengalaman ini terasa sejalan. Kesederhanaan, keikhlasan, dan sikap tidak ingin menonjol selama hidup seolah berlanjut setelah wafat. Tidak ada tanda yang mencolok, hanya sentuhan halus yang menenangkan. Wangi itu tidak memanggil perhatian, justru mengajarkan untuk menunduk dan merenung. Aroma yang tak pernah benar-benar pergi itu menjadi lapisan baru dalam kisah yang terus hidup. Ia tidak menuntut untuk dipercaya, tidak pula memaksa untuk disebarkan. Ia hadir sebagai pengalaman, lalu menghilang, meninggalkan pertanyaan yang lembut di hati setiap orang yang merasakannya. Dan mungkin disitulah maknanya, bahwa tidak semua tanda diturunkan untuk dijelaskan. Sebagian hanya perlu dirasakan, lalu dijadikan pengingat untuk memperbaiki diri. Sebab wangi yang paling lama tinggal bukanlah yang tercium oleh hidung, melainkan yang menetap dalam kesadaran. Sarang perlahan kembali pada ritme kesehariannya. Suara ngaji mengalun seperti biasa. Langkah para santri menyusuri lorong pesantren dengan kesibukan masing-masing. Namun bagi banyak orang, ada sesuatu yang berubah setelah kepergian Mbah Mun. Bukan perubahan yang tampak di mata, melainkan rasa yang menetap di dada, sebuah kehadiran yang sulit dijelaskan. Seolah beliau tidak benar-benar pergi. Beberapa santri mulai merasakan pengalaman yang serupa. Di tengah tidur yang nyenyak, mereka bermimpi bertemu beliau. Tidak dalam suasana megah, tidak pula dengan pesan panjang. Pertemuan itu sederhana. Kadang hanya tatapan, kadang senyuman, kadang nasihat singkat yang langsung menusuk inti. Ketika terbangun, perasaan yang tersisa bukan takut, melainkan ketenangan yang dalam. Mimpi-mimpi itu datang tanpa diundang. Tidak semua santri mengalaminya, dan yang mengalami pun tidak selalu berulang. Namun pesan yang dibawa terasa serupa, tentang menjaga keikhlasan,
tentang tidak sibuk mencari pengakuan, dan tentang pentingnya terus belajar merendahkan diri. Nasihat yang sebenarnya sering beliau sampaikan semasa hidup, kini hadir kembali dengan cara yang lebih sunyi. Di siang hari, beberapa santri mengaku merasakan diawasi dengan cara yang lembut, bukan pengawasan yang menekan, melainkan pengingat yang menenangkan. Ketika malas datang, rasa itu mengingatkan untuk bangkit. Ketika ego mulai menyelinap, ada dorongan halus untuk menahan diri. Tidak ada suara, tidak ada bentuk, hanya kesadaran yang tiba-tiba menjadi lebih tajam. Para pengasuh pesantren menyikapi fenomena ini dengan hati-hati. Mereka tidak membenarkan secara mutlak, tidak pula menolaknya mentah-mentah. Dalam tradisi keilmuan yang dijaga, pengalaman batin adalah urusan personal. Yang terpenting bukan kisahnya, melainkan dampaknya. Dan dampak yang terlihat justru positif. Disiplin meningkat, adab lebih dijaga, dan semangat belajar tumbuh tanpa paksaan. Beberapa santri senior mencoba merangkum pengalaman mereka dalam doa. Mereka tidak ingin terjebak pada cerita, apalagi sensasi yang mereka rasakan cukup dijadikan pengingat untuk memperbaiki niat. Dalam sunyi malam, nama Mbah Mun sering disebut dalam munajat, bukan untuk dipanggil, melainkan untuk meneladani. Menariknya, pengalaman serupa juga diceritakan oleh alumni yang sudah lama meninggalkan sarang. Di tempat yang berbeda, dalam kondisi yang berbeda, mereka bermimpi atau merasakan dorongan yang sama. Tidak ada detail yang disamakan, namun benang merahnya jelas. Ada pesan tentang istiqomah dan tanggung jawab moral yang tidak boleh dilepas hanya karena jarak dan waktu. Bagi sebagian orang, kisah-kisah ini sulit diterima. Mereka memilih melihatnya sebagai sugesti atau kerinduan yang mengambil bentuk mimpi. Sikap itu dipahami dan dihormati. Tidak ada tuntutan untuk percaya. Namun, bagi mereka yang mengalaminya, penjelasan apapun terasa kurang penting. Yang lebih berarti adalah perubahan sikap yang mengikuti pengalaman itu. Sarang pun menjadi ruang belajar yang lebih hening. Tidak ada klaim tentang kehadiran gaib, tidak ada pengumuman. Semua berjalan sebagaimana mestinya. Namun dengan kesadaran baru, seolah pesan yang dulu disampaikan dengan kata-kata, kini dijaga oleh rasa. Dan rasa itu bekerja pelan, namun konsisten. Kehadiran yang tak pernah usai ini mengajarkan satu hal penting, bahwa pengaruh seorang guru tidak berhenti pada jasad. Ia hidup dalam nilai yang ditanamkan, dalam adab yang diwariskan, dan dalam kesadaran murid-muridnya. Selama nilai itu dijaga, selama adab itu dihidupkan, kehadiran sejati tidak pernah benar-benar hilang. Waktu terus berjalan, dan cerita tentang Mbah Mun perlahan menjauh dari sorotan. Namun justru disitulah maknanya mengendap. Tidak ada upaya untuk mempertahankan perhatian, tidak pula dorongan untuk membesarkan kisah. Yang tersisa adalah jejak tenang, konsisten, dan terasa nyata dalam cara banyak orang menjalani hidup setelah mengenalnya. Pertanyaan tentang jasad yang dijaga, aroma yang hadir, dan kesaksian-kesaksian sunyi seringkali berujung pada rasa ingin tahu. Namun bagi mereka yang dekat, semua itu bukan inti. Intinya ada pada laku hidup yang sederhana, pada keikhlasan yang tidak mencari panggung, dan pada adab yang dijaga bahkan ketika tidak ada yang melihat. Warisan sejati tidak terletak pada fenomena, melainkan pada nilai yang terus hidup. Dalam tradisi spiritual, ada keyakinan bahwa Allah menjaga hamba-hamba tertentu sebagai pelajaran bagi yang lain, bukan untuk diagungkan, melainkan untuk dijadikan cermin. Jika jasad dijaga, itu bukan kemuliaan bagi yang wafat semata, tetapi panggilan bagi yang hidup agar menata niat dan memperbaiki arah. Tanda-tanda itu hadir bukan untuk memuaskan rasa penasaran, melainkan untuk membangunkan kesadaran. Banyak orang yang datang ke sarang setelah wafatnya Mbah Mun tidak lagi mencari cerita. Mereka datang untuk diam, untuk duduk sejenak, dan untuk mengingat kembali tujuan awal hidup. Di tempat itu, tidak ada yang menjanjikan keajaiban instan. Yang ada hanyalah suasana yang mengajak menunduk dan jujur pada diri sendiri. Dan justru dalam kejujuran itulah perubahan kecil mulai terjadi. Para santri yang melanjutkan perjuangan tidak membawa nama besar sebagai beban. Mereka membawa pesan yang sederhana: belajar, mengabdi, dan tidak merasa paling benar. Nilai-nilai ini diwariskan tanpa pidato panjang, tanpa doktrin keras. Ia hidup dalam keseharian, dalam cara menyapa, dalam cara menahan diri ketika ego ingin menang. Kisah tentang penjagaan jasad seringkali ditarik ke ranah perdebatan. Ada yang mempercayainya sepenuh hati, ada pula yang menolaknya dengan argumen rasional.
Kedua sikap itu memiliki tempatnya masing-masing. Namun satu hal yang sulit disangkal adalah dampaknya. Banyak orang menjadi lebih berhati-hati dalam berbicara, lebih lembut dalam bersikap, dan lebih sadar akan keterbatasan diri. Mbah Mun tidak meninggalkan warisan berupa bangunan megah atau sistem yang rumit. Warisannya adalah contoh hidup tentang bagaimana berada di tengah kekuasaan tanpa tergoda, tentang bagaimana dihormati tanpa memintanya, dan tentang bagaimana pergi tanpa meninggalkan kegaduhan. Semua itu terasa sederhana, namun justru disitulah letak kekuatannya. Jika ada satu pelajaran yang mengendap dari seluruh kisah ini, maka itu adalah tentang kesiapan. Kesiapan untuk hidup dengan jujur, dan kesiapan untuk pulang kapan saja tanpa penyesalan besar, bukan karena merasa sempurna, tetapi karena telah berusaha menjaga niat dan adab sepanjang jalan. Langit mungkin menjaga jasad para wali sebagai tanda, namun pesan terbesarnya tidak tertuju ke tanah tempat mereka berbaring, melainkan ke hati kita yang masih berjalan. Apakah kita hidup sekadar mengejar pengakuan atau menanam nilai yang bisa bertahan ketika nama tak lagi disebut? Di titik ini, kisah tidak perlu ditutup dengan kesimpulan keras. Biarlah ia menjadi ajakan sunyi bahwa hidup yang dijalani dengan keikhlasan akan meninggalkan bekas meski tanpa sorotan, dan bahwa warisan paling kuat bukanlah yang terlihat, melainkan yang terus membimbing lama setelah jasad kembali ke tanah.